Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihah Maulidina Ananda dengan ujung NIM 069 kelas A Indralaya Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang software Git. Dalam dokumentasi awal, Linus menyebut bahwa kata Git diambil sebagai nama yang singkat, mudah diingat, dan unik. Dalam bahasa Inggris Britania, kata Git memiliki arti informal, namun dalam konteks software, Git tidak memiliki singkatan khusus dan dipilih sebagai proyek version control yang berdiri sendiri. Filosofi Git adalah keamanan, kecepatan, dan fleksibilitas dalam mengelola kode program. Git dirancang agar setiap perubahan kode tersimpan dengan aman, dapat dilacak, dan bisa dikembalikan ke versi sebelumnya jika terjadi kesalahan. Selain itu, Git memungkinkan banyak programmer bekerja secara bersamaan tanpa saling mengganggu hasil kerja satu sama lain. Git bukan milik perusahaan komersial, melainkan dikembangkan sebagai perangkat lunak open source. Git pertama kali dibuat oleh Linus Torvalds pada tahun 2005 untuk pengembangan kernel Linux. Saat ini, pengembangan Git dikelola oleh komunitas open source global dengan kontribusi dari berbagai individu dan perusahaan teknologi di seluruh dunia. Sejarah Git dibuat pada tahun 2005 oleh Linus Torvalds, pencipta Linux. Karena Linux sebelumnya menggunakan Bitkeeper, tetapi ada masalah lisensi yang membuat komunitas open source tidak nyaman. Git dirancang untuk menjadi sistem kontrol versi yang cepat, aman, terdistribusi, sehingga setiap developer bisa memiliki salinan penuh dari repositori, memudahkan kolaborasi dan pengembangan paralel. Selain itu, Git mempermudah branching dan merging, sehingga pengelolaan proyek besar menjadi lebih efisien. Sejak dirilis, Git berkembang pesat dan menjadi standar industri untuk pengembangan perangkat lunak, terutama setelah munculnya GitHub pada 2010 yang membuat kolaborasi antar developer di seluruh dunia lebih mudah. Dan manfaat Git. Fungsi mencatat perubahan kode. Setiap perubahan pada file dalam proyek dapat dicatat dan dilacak. 2. Mengelola versi proyek. Bisa kembali ke versi sebelumnya jika terjadi kesalahan. 3. Mendukung kolaborasi. Banyak developer bisa bekerja bersamaan tanpa saling menimpa perubahan. 4. Branching dan merging. Membuat percabangan branch untuk fitur baru dan menghubungkannya kembali merge dengan mudah. 5. Distribusi data. Setiap developer memiliki salinan penuh repositori sehingga proyek tetap aman meski server pusat bermasalah. Manfaat: 1. Mencegah kehilangan data. 2. Mempermudah kolaborasi tim. 3. Memudahkan manajemen proyek. 4. Meningkatkan produktivitas. 5. Open source dan gratis. Kelebihan dan kekurangan Git. Kelebihan: distribusi penuh, cepat dan efisien, branching dan merging mudah, riwayat perubahan lengkap, open source dan gratis, kolaborasi tim lebih mudah. Kekurangannya: kurva belajar tinggi, kompleks untuk proyek kecil, manajemen repositori besar, kadang rumit, perlu disiplin penggunaan. Perbandingannya, Git berbeda dengan software kontrol versi lain seperti CVN dan Mercurial. Berbeda dengan CVN yang centralized dan tergantung server pusat, Git bersifat distributed, sehingga setiap developer punya salinan penuh repositori dan bisa bekerja offline. Dibanding Mercurial, Git lebih fleksibel dan cepat dalam branching dan merging, meski sedikit lebih kompleks, sementara Mercurial lebih sederhana dan mudah dipelajari. Secara umum, Git unggul dalam kecepatan, kolaborasi tim, dan manajemen proyek besar, membuatnya lebih populer di dunia pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, cara menginstal dan penggunaan. Cara installnya: pertama, buka situs resmi Git. Kedua, pilih sistem operasi. Ketiga, klik tombol download. 4. Jalankan installer. 5. Cek instalasi. Cara penggunaannya: pertama, konfigurasi pertama kali. Git config global user.name, contoh nama, dan git config global user.email, email@domain.com. Kedua, membuat repositori baru, git init. Ketiga, menambahkan file ke staging, git add nama underscore file atau git add. Keempat, membuat commit, git commit, pesan commit.
Kelima, melihat status repositori, Git status. Keenam, melihat riwayat commit, Git log. Ketujuh, mengklon repositori online, Git clone URL _ repository. Kedelapan, sinkronisasi dengan server, Git push, kirim perubahan, dan Git pull, ambil perubahan terbaru. Sekian pembahasan materi saya tentang software Git. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.